disampaikan oleh Shirley. Mohon maaf teman-teman, saat ini keadaan tidak mendukung sehingga suaranya tidak jernih. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang icon yang ke-11. Icon behavior yang ke-11 yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, yang jump through, di mana jump through untuk membuat suatu pijakan dapat dipijak dan dapat ditembus dari bawah. Contohnya, contohnya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang icon yang ke-12, yaitu icon solid. Ini dia. Icon solid membuat suatu objek dapat dipijak sama seperti jump through, namun solid tidak dapat ditembus dari bawah. Contohnya, nah, perbedaan menggunakan solid. Bagian bawahnya tidak dapat ditembus, sedangkan menggunakan jump through itu bisa ditembus. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang icon yang ke-13. Di mana icon ke-13 line of sight yang berfungsi untuk membatasi jarak pandang objek. Sama seperti pada game peperangan, biasanya ada objek yang menghalangi jarak pandang objek pemain untuk melihat musuh, misalnya terhalang tembok, pohon, dan lain sebagainya. Kemudian untuk icon yang ke-14 yaitu icon no save, di mana semua objek dan tindakannya akan disimpan dalam game. Itu akan membuat game semakin lama dan semakin lambat. Dengan menggunakan no save behavior, maka objek yang telah dipasang no save behavior dan tindakan-tindakannya tidak akan disimpan dan tidak akan membuat loading game terlalu lama. Kita akan contohkan ya. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Tidak ada perbedaannya, hanya saja loadingnya tidak menjadi lebih lama seperti yang tadi. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pathfinding. Icon pathfinding berfungsi untuk membuat objek sebagai pemain dapat menemukan jalan tercepat di sekitar rintangan. Di sini kita akan memperlihatkan seperti apa hasilnya. Nah, tidak terlalu kelihatan ya teman-teman. Tapi jika nanti pemain bisa dapat menemukan jalan tercepat. Kemudian untuk icon yang kami akan menjelaskan tentang persis. Di mana persis berfungsi sebagai mengingat tata letak yang berbeda pada saat ditinggalkan, kemudian kembali lagi ke tempat tersebut. Objek yang menggunakan persis behavior disebut juga sebagai tata letak terus-menerus.
Ibaratnya di saat Anda telah menghancurkan dinding, kemudian meninggalkannya, maka saat Anda kembali lagi ke tempat tersebut, kondisinya sama seperti Anda tinggalkan, atau dindingnya tetap akan hancur. Maka kita akan mencoba untuk icon ini. Nah, ketika si pemain gamenya sudah kembali ke arah sebelah kiri, maka kubus tersebut tidak bisa dapat kembali lagi. Nah, seperti itulah contoh efek kamera 17 itu psikis. Di mana untuk contoh penggunaan psikis di Hyper, kita dapat melihat pada game Angry Birds, di mana reruntuhan gedung berjatuhan ke bawah, dan jika salah satu objek pada gedung tersebut menyentuh objek lainnya atau gedung lainnya, maka objek yang tersentuh akan ikut bergoyang atau bahkan ikut roboh. Untuk icon ke-18, yaitu adalah pin. Di mana icon pin berfungsi untuk memberikan kesan bahwa objek tersebut telah disematkan atau menempelkan pada objek yang baru. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang icon yang ke-19, yaitu platform, di mana berfungsi sebagai pemain dalam game tersebut akan digerakkan sesuai keinginan Anda. Mau jalan ke kanan atau jalan ke kiri, seperti itulah. Contohnya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan menjelaskan tentang efek yang ke-20. Efek yang ke-20 yaitu rotate behavior, di mana rotate behavior ini berfungsi sebagai game seolah-olah berputar. Kita akan melihat hasilnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Di sini kita melanjutkan nomor 21 yaitu Shadowcaster, yang mana Shadowcaster memberikan efek shadow atau bayangan pada objek yang diberi Shadowcaster behavior. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya efek sign, yaitu dapat menyesuaikan objek seperti posisi, ukuran, atau sudut, seperti membuat rumput bergoyang secara teratur dan terus-menerus. Kita bisa melihat hasil seperti ini. Dia bergerak jalan ke kanan dan ke kiri dibandingkan dengan objek lainnya yang berdiam diri. Kemudian yang
nomor 23 yaitu timer. Timer ini berfungsi untuk memberikan batas waktu untuk pemain menyelesaikan permainan. Kemudian turret. Apakah Anda pernah memainkan game Contra? Jika pernah, pasti Anda melihat di dalam game Contra ada tank yang dapat dimainkan dan mengikuti arah gerak si objek pemain. Selanjutnya, warp. Warp ini berfungsi untuk merespontation objek. Misal pada permainan Snake 2 memiliki Nokia. Kita bisa melihat hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Nah, terus kemudian scroll to. Scroll to ini berfungsi untuk membuat kamera atau view seolah-olah mengikuti objek kemanapun berada. Kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang playtest dan debug test. Playtest dan debug test adalah proses mencoba dan mencari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam game yang sedang dibuat. Playtest dapat dilakukan dengan menekan tombol Run Layout dalam menu bar, sedangkan debug test dengan menekan tombol gambar serangga. Contohnya, nah, seperti inilah contohnya. Kemudian, kita mengklik debug. Dan inilah contohnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.